Suku bunga turun saatnya saham roket. Halo guys, welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai turunnya suku bunga Bank Indonesia ke nilai terendah dalam 3 tahun terakhir. Untuk kalian yang belum update, di tanggal 17 September kemarin, rapat Gubernur Bank Indonesia baru saja memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuannya. Nah, yang membuat hal ini menarik untuk kita bahas adalah karena ada beberapa outlet media yang memberitakan bahwa penurunan suku bunga siap membuat pasar saham berpesta. Menurut statement Gubernur Bank Indonesia, penurunan suku bunga acuan ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa dirinya tetap akan memperhatikan risiko inflasi dan pelemahan rupiah. Ditambah lagi, belum lama ini, Kementerian Keuangan baru saja melakukan pemindahan kas negara ke Bank Himbara. Menurut penuturan dari Menteri Keuangan, kebijakan pemindahan kas negara ini juga dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, kira-kira gimana nih dampak dari dua kebijakan tersebut? Apakah benar bisa mendukung ekonomi dan saham? Maka dari itu, untuk mengetahui jawabannya, kita akan kupas tuntas selengkapnya di video ini. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai efek suku bunga terhadap ekonomi dan saham, kita akan bahas dulu mekanisme dari bunga BI. Menurut website Bank Indonesia, suku bunga acuan atau BI rate adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dijadikan patokan oleh lembaga keuangan di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, suku bunga ini memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis di dunia perbankan. Ketika suku bunga BI mengalami kenaikan, bunga deposito dan kredit juga cenderung mengalami peningkatan. Di sisi lain, ketika suku bunga BI malah mengalami penurunan, bunga deposito dan pinjaman akan cenderung mengalami pengurangan. Namun demikian, naik atau turunnya bunga BI ini membutuhkan waktu yang tidak singkat agar bisa diterapkan di sistem perbankan. Ditambah lagi, suku bunga acuan dari Bank Indonesia lebih berpengaruh pada pinjaman jangka pendek. Itu artinya kalau nasabah mau meminjam dengan tenor yang panjang, dampak dari suku bunga BI tidaklah terlalu besar. Oleh karenanya, kalau kita bicara mengenai pinjaman jangka panjang, bunga obligasi negara memiliki pengaruh yang lebih besar. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa suku bunga Bank Indonesia ini memiliki pengaruh yang besar pada instrumen keuangan jangka pendek. Setelah mempelajari mekanisme dari suku bunga acuan BI, sekarang kita akan bahas kemungkinan dampaknya terhadap dunia perbankan. Kalau kalian ingat, suku bunga BI memiliki pengaruh besar pada instrumen keuangan jangka pendek. Jangka pendek di sini memiliki pengertian jatuh tempo yang di bawah 1 tahun. Oleh karenanya, saat suku bunga BI turun, bunga tabungan dan deposito kemungkinan besar akan ikut mengalami penurunan. Itulah mengapa kalau dalam waktu dekat bunga deposito atau tabungan kalian mengalami pengurangan, itu adalah efek dari turunnya bunga Bank Indonesia. Namun demikian, kalau kita bicara pinjaman jangka panjang seperti KPR, ada kemungkinan bunganya tidak mengalami penurunan. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira kenapa bisa seperti itu kejadiannya? Saat kita pelajari lebih dalam, bisnis utama dari bank adalah kegiatan simpan pinjam uang. Bank tersebut mendapatkan uang dari nasabah yang menabung, lalu meminjamkannya dalam bentuk kredit kepada nasabah yang membutuhkan pendanaan. Oleh karenanya bank itu bisa meminjamkan uang kepada pihak manapun, termasuk pemerintah. Saat pemerintah menerbitkan obligasi, itu artinya pemerintah sedang mencari pendanaan dengan berhutang. Makanya saat bank itu membeli obligasi negara, sebenarnya itu sama dengan memberi pinjaman pada pemerintah. Ditambah lagi, kalau secara hukum dan aturan, obligasi negara adalah salah satu aset perbankan dengan tingkat keamanan yang paling tinggi. Itulah mengapa sebuah bank lebih suka membeli obligasi dibandingkan memberi kredit pada nasabah. Jadi ketika bank itu akhirnya memutuskan untuk memberi pinjaman pada masyarakat, otomatis bunga yang diberikan akan lebih tinggi daripada bunga obligasi negara. Hal ini dikarenakan oleh lebih tingginya risiko gagal bayar kredit dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Misal aja nih, kalau obligasi negara Indonesia dengan tenor 10 tahun itu bunganya ada di kisaran 8%, saat bank menyalurkan kredit pemilikan rumah atau KPR dengan tenor 10 tahun, bunga pinjamannya bisa mencapai lebih dari 10%. Gitu guys, jadi sebenarnya bunga obligasi negara itu lebih berpengaruh terhadap bunga pinjaman dari bank. Setelah mengupas hubungan antara bunga BI dengan bisnis perbankan, sekarang kita akan bahas relasinya dengan pasar saham. Seperti yang mungkin kalian tahu, pasar saham merupakan salah satu bagian dari pasar modal. Jadi kalau kita bicara mengenai pasar modal, itu terdiri dari pasar saham dan obligasi. Kalian tahu nggak apa ciri khas utama dari pasar modal? Yang menjadi pembeda utama pasar modal dari pasar uang adalah jangka waktu investasinya yang cenderung lebih panjang. Saat kita bicara tentang pasar uang, jatuh temponya itu selalu di bawah 1 tahun. Itu artinya, kalau ada instrumen keuangan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, instrumen tersebut sudah masuk ranah dari pasar modal. Oleh karenanya, walaupun bisa dijual di pasar setiap harinya, instrumen saham merupakan instrumen keuangan jangka panjang. Nah, kalau kita kembali ke topik utama, naik atau turunnya pasar saham itu dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Salah satu faktor yang bisa memicu pergerakan di pasar saham adalah perubahan bunga obligasi negara. Ketika bunga obligasi mengalami kenaikan, pasar saham akan cenderung mengalami penurunan. Hal ini utamanya diakibatkan oleh keluarnya modal investor dari pasar saham yang kemudian masuk ke pasar obligasi. Makanya bisa dibilang, musuh utama dari pasar saham itu adalah kenaikan bunga obligasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, suku bunga BI tidak terlalu berpengaruh terhadap obligasi jangka panjang.
Namun demikian, kalau kita bicara obligasi jangka pendek di pasar uang, suku bunga BI masih memiliki influence yang cukup besar. Di saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga, bunga di pasar uang akan cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat memicu arus keluarnya modal dari pasar uang ke pasar saham, sehingga indeks saham bisa mengalami kenaikan. Nah, tapi ada satu hal nih yang perlu kita ingat. Bunga obligasi jangka panjang tetap bisa mengalami kenaikan di saat bunga BI malah mengalami penurunan. Misal aja nih, kalau kita lihat kejadian di akhir tahun 2007, pada momen tersebut Bank Indonesia juga sedang melakukan penurunan suku bunga. Namun demikian, kalau kita perhatikan dengan lebih detail, pada periode itu, bunga obligasi jangka panjang malah mengalami kenaikan. Kenaikan bunga obligasi ini menarik sebagian modal investor yang ada di pasar saham. Itulah mengapa di tahun berikutnya, pasar saham Indonesia mengalami penurunan lebih dari 50%. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa bunga obligasi itu lebih berpengaruh terhadap kondisi pasar saham. Terakhir, kalau kita bahas kebijakan Menteri Keuangan, kita akan temukan potensi dampak negatif dari pemindahan kas negara. Seperti yang saya sampaikan di awal video, Menteri Keuangan baru saja memutuskan untuk memindahkan sebagian kas negara ke Bank Himbara. Kalian tahu nggak sumber kas negara tersebut datangnya dari mana? Kalau kita perhatikan datanya, anggaran pemerintah Indonesia selalu defisit dalam 10 tahun terakhir. Itu artinya uang yang dibelanjakan pemerintah selalu lebih besar daripada pendapatan negara. Makanya dalam 10 tahun terakhir, hutang negara Indonesia terus mengalami kenaikan. Hutang negara ini utamanya digunakan untuk membiayai defisit anggaran. Nah, ketika pemerintah kelebihan dalam menerbitkan surat hutang, uang sisanya akan disimpan di berangkas uang negara. Berangkas ini utamanya ditempatkan di dalam Bank Indonesia. Namun demikian, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, uang kas negara tersebut hendak dipindahkan ke beberapa bank BUMN. Oleh karenanya, bisa dibilang, uang yang dipindahkan itu adalah uang hasil kelebihan berutang. Makanya ketika uang itu habis digunakan, pemerintah akan kembali menerbitkan surat hutang untuk menutupi defisit. Nah, jika surat hutang yang diterbitkan itu sangat banyak, bunga obligasi dapat mengalami kenaikan. Dan seperti yang sudah kita bahas, musuh terbesar dari saham adalah kenaikan bunga obligasi. Makanya kalau bunga obligasi naik akibat tingginya hutang, pasar saham Indonesia dapat mengalami penurunan yang signifikan. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini, biar dapat update berikutnya. Like juga ya videonya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.